Halo teman-teman, nama saya Aditya Lukivan Santo. Saya dari Prodi Sistem Informasi. NIM saya 682018-058. Nah, pada video kali ini saya akan membahas membahas tugas saya yaitu tentang manajemen resiko BPR Ambarawa Harta Sarana. Nah, oke, mari kita ke sejarahnya dulu. Nah, sejarah dari BPR ini secara resmi didirikan pada tanggal 13 Agustus 1993. Nah, berdasarkan akte pendirian nomor 6292 tahun 1993 ini dinotaris oleh Siti Oetari SH dan telah mendapat pengesahan dari Departemen Kehakiman nomor C2 10655.HT.01.01 yaitu pada tanggal 31 Desember 1992. Nah, lalu profil usaha dari BPR ini apa sih? Nah, usaha pendirian BPR ini didasarkan pada pemikiran bahwa kondisi kota Ambarawa yang sebagian besar penduduknya itu menggeluti usaha pertanian, peternakan, dan juga perdagangan. Nah, tetapi usaha mereka kurang berkembang karena minimnya modal. Nah, yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk Ambarawa. Nah, lalu BPR melihat kondisi yang seperti itu, maka didirikan BPR Ambarawa Harta Sarana, yaitu untuk memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan, yaitu jasa kredit yang terdiri dari kredit umum, lalu kredit pegawai dan kredit mingguan, lalu ada jasa tabungan juga, yaitu terdiri dari tabungan umum, tabungan mikro, tabungan mingguan, dan tabungan pegawai. Dan juga ada jasa deposito dalam melayani deposito jangka yang 3 bulan, 6 bulan, dan 1 tahun. Sehingga diharapkan masyarakat Ambarawa ini dan sekitarnya untuk dapat lebih mengembangkan usaha dalam bidang pertanian, dalam bidang peternakan maupun perdagangan. Lalu untuk selanjutnya adalah prosedur pengajuan kredit. Nah, prosedur pengajuan kredit ini ada berbagai prosedur teman-teman, yaitu ada teller, ada petugas lapangan, ada komite kredit, dan juga ada direktur. Nah, keempat-empatnya ini adalah sebuah prosedur pengajuan kredit yang dilakukan oleh BPR Ambarawa Harta Sarana. Nah, lalu untuk yang berikutnya adalah prosedur dropping kredit. Nah, prosedur dropping kredit ini adalah sebagai mendropping kredit dari sebuah BPR Ambarawa Harta Sarana ini, teman-teman. Lalu yang selanjutnya prosedur angsuran kredit. Nah, prosedur angsuran kredit ini juga termasuk dalam prosedur dari BPR Ambarawa Harta Sarana. Untuk itu mari kita melihat hasil saya saat manajemen resiko dari BPR Ambarawa Harta Sarana ini dalam meliputi tahap identifikasi, tahap analisis, dan evaluasi BPR Ambarawa Harta Sarana ini dengan meliputi hasil juga yaitu risk treatment. Ya, lalu kita mau ke skenario yang pertama. Skenario yang pertama itu adalah skenario 1 risk identification. Nah, bagaimana sih uraian peristiwa resikonya? Nah, kalau yang skenario pertama yaitu uraian peristiwanya adalah terjadi karena adanya peralihan proses bisnis dari yang manual ke komputerisasi atau ke sistem, yaitu hampir seluruh karyawan belum memahami atau belum menguasai dalam penggunaan komputer. Nah, seperti itu. Lalu sumber resikonya itu dari peralihan dari proses manual ke komputerisasi. Lalu akibat atau konsekuensinya yaitu adalah banyak terjadi kesalahan dalam bekerja karena masa peralihan ini. Lalu untuk risk cause ini adalah sebagai karyawan mengalami kesulitan karena dalam bekerja jika tidak diberi pemahaman atau pelatihan tentang komputerisasi, maka mereka akan kesulitan menjalankan hal tersebut, yaitu risk owner-nya adalah semua karyawan. Nah, lalu kategori resikonya ini adalah kategori yang teknologi. Lalu unit kerja yang terkait adalah semua unit kerja yang ada di BPR itu. Nah, lalu risk analisisnya adalah di sini saya beri likelihood-nya 13, impact-nya 100, dan level resikonya
1300 yaitu pada level medium, dan juga 3 ini menjadikan kode resikonya. Lalu setiap penanganan ini belum ada kontrol dan belum memadai. Lalu persentasenya hanya 60%. Lalu risk evaluation-nya hasilnya adalah treat. Yaitu kenapa? Karena likelihood masih dalam angka yang ke-13, relatif sedikit, dan impact di angka 100. Nah, jadi hasil risk evaluation-nya adalah treat. Seperti itu teman-teman. Lalu risk treatment-nya apa? Langkah mitigasinya apa teman-teman? Yaitu memberikan pelatihan terhadap karyawan yang masih awam dalam komputerisasi. Nah, dan juga mensosialisasikan penggunaan komputer dengan cara yang baik dan benar, yaitu agar memudahkan karyawan menggunakan komputer dengan baik. Nah, lalu yang skenario yang kedua, ini adalah uraian peristiwanya adalah karena pekerjaan ini bergantung kepada listrik, yaitu kan pakai komputer ya teman-teman, yaitu pada saat listrik padam kan pekerjaan tidak bisa dilakukan. Nah, termasuk ini kan sumber resikonya terhadap listrik. Nah, kategorinya apa? Kategorinya resikonya teknologi. Nah, untuk risk cause-nya adalah data tidak bisa diinput karena listrik mati tadi teman-teman, karena komputer tidak bisa dinyalakan. Nah, kode resikonya adalah 3. Lalu yang selanjutnya adalah akibat konsekuensinya apa? Yaitu terjadi kerusakan pada komputer karena mati mendadak, dan juga data kredit yang akan dimasukkan ke dalam sistem itu tidak bisa. Nah, lalu risk owner-nya adalah semua karyawan yang menggunakan sistem komputer ini. Nah, unit kerja yang terkait apa saja teman-teman? Yaitu unit kerja yang menggunakan teknologi komputer. Semua yang menggunakan komputer pasti akan terdampak teman-teman. Nah, lalu likelihood-nya saya beri 9, impact-nya 200, dan level resikonya 1800 ke level yang medium. Nah, existing control-nya apa teman-teman? Tidak ada kontrol dan belum memadai, yaitu persentasenya hanya 50%. Nah, yang skenario 2 yaitu risk evaluation-nya itu kita ambil treat karena likelihood-nya masih di angka yang kecil. Lalu yang skenario 2 yang risk treatment adalah langkah mitigasinya apa teman-teman? Yaitu seperti membeli genset atau UPS sebagai baterai atau penyimpanan daya listrik. Jika listrik tiba-tiba padam, komputer masih menyala dan tidak mengalami kerusakan, dan juga bisa di save dulu data kreditnya ke dalam sistem komputer. Seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga, skenario yang ketiga adalah acuan atau standar. Keputusan kredit tidak ada pada standar yang cukup untuk pengambilan keputusan dari komite kredit, yaitu sumber resikonya dari pemberian keputusan, yaitu manajer. Dengan kode resikonya 2. Dan risk cause-nya adalah komite kredit memberi keputusan yang tidak pas terhadap nasabah. Nah, kategori resikonya adalah kategori operasional. Lalu yang selanjutnya adalah akibatnya apa? Yaitu merugikan nasabah dan bank itu sendiri, karena bank itu tidak memberikan standar pinjaman dengan baik. Ya. Lalu risk owner-nya adalah komite kredit tadi teman-teman, dan unit kerja yang terkait adalah administrasi kredit. Nah, yang selanjutnya adalah likelihood-nya saya berikan 22, impact-nya 600, dan juga level resikonya 13.200. Nah, ini mencapai level yang high. Nah, executing kontrolnya gimana teman-teman? Yaitu tidak ada kontrol dan belum memadai. Dengan persentase hasilnya hanya 60%, dan risk evaluation-nya saya ambil terminate. Karena apa? Karena likelihood yang masih di angka yang agak besar, yaitu 22, dan juga level resiko yang high. Seperti itu. Lalu langkah mitigasinya apa teman-teman? Yaitu adanya acuan, keputusan dari seorang manajer atau pimpinan terhadap komite kredit, sehingga seorang komite kredit bisa memberikan keputusan pemberian pinjaman dengan baik dan benar, nah tanpa merugikan seorang nasabah ataupun bank itu sendiri. Nah, lalu yang keempat ini adalah kurangnya ketelitian dalam pengecekan data nasabah pinjaman. Nah, sumber risikonya dari mana? Dari berkas admin. Nah, risk cause-nya adalah kesalahan dalam mengisi berkas atau kurang komplit dalam mengisi data dalam berkas itu. Nah, kategori risikonya apa? Kategori operasional. Lalu kode risikonya adalah 11. Konsekuensinya adalah terjadi pengulangan pada pengisian berkas nasabah dan menjadikan pekerjaan yang tidak efektif.
Risk owner-nya adalah seorang teller, unit kerja terkait administrasi kredit. Likelihood-nya saya kasih 5, impact-nya 40, level resikonya 200 dan mencapai level yang low. Exiting counter-nya adalah ada kontrol pada masalah ini dan sudah memadai. Nah, persentasenya adalah setelah dikontrol 85%. Nah, risk evaluasinya adalah bisa ditolerate karena likutnya masih di angka yang cukup relatif rendah dan level resiko masih dalam tahap low. Seperti itu, teman-teman. Langkah mitigasinya adalah sebelum berkas pinjaman disodorkan kepada admin ataupun teller, harus terlebih dahulu mengecek data yang ada dalam berkas itu. Nah, sudah benar atau tidak agar tidak terjadi pengulangan pada pengisian data. Lalu yang kelima, skenario yang kelima adalah di situ terdapat perjanjian yang tidak tertulis yang mengakibatkan kejanggalan dalam sebuah perjanjian dalam bank, yaitu pada BPR, Ambarawa, Harta Sarana. Yaitu sumber resikonya dari mana? Dari perjanjian suatu manajer dan juga kategori risiko yang operasional. Risk cause-nya adalah jika tidak ada perjanjian secara tertulis, maka pada saat ada gugatan antara kedua belah pihak tidak mempunyai bukti nyata secara tertulis untuk masalah kredit nanti atau masalah pinjaman nanti. Untuk kode resikonya adalah kodenya 5. Nah, akibatnya apa? Tidak ada bukti perjanjian antara nasabah dan bank, yaitu ketika ada nasabah yang curang, kita tidak bisa mengurus karena tidak ada perjanjian yang tertulis. Risk owner-nya direktur atau manajer, unit kerjanya adalah semua unit kerja mulai dari admin sampai manajer. Likelihood-nya saya kasih 6, impact-nya 50, level resikonya 300, ya ini pada level low. Exiting control-nya adalah ada kontrol pada masalah ini dan sudah memadai. Nah, presentasinya adalah 75%. Skenario 2 risk evaluation adalah bisa ditolerate karena likelihood-nya masih di angka yang cukup relatif rendah juga dan level resiko masih di dalam tahap low. Lalu langkah mitigasi adalah seharusnya ada perjanjian yang tertulis saat bermasalah dengan uang, karena uang sangat berisiko khususnya bagi BPR ini sebagai pegangan dan acuan juga dalam proses pinjaman atau kredit yang terjadi di BPR Ambarawa Harta Sarana ini. Lalu skenario yang keenam adalah hampir semua pekerjaan sudah menggunakan sistem komputer, teman-teman. Jadi terjadi error pada sistem komputer, maka kesulitan juga dalam melakukan pekerjaan itu setiap karyawannya, yaitu sumber resikonya dari teknologi. Kategorinya juga teknologi. Risk cause-nya adalah pekerjaan menjadi tersendat karena pekerjaan menjadi terganggu dengan sistem agar bisa digunakan dengan baik, karena saat terjadi error, karyawan tidak bisa membenarkan atau tidak bisa membetulkan komputer itu. Kode risikonya adalah 5. Nah, konsekuensinya apa? Input data ke dalam sistem menjadi tersendat atau telat memasukkan data ke dalam sistem. Risk owner-nya adalah karyawan yang bekerja menggunakan komputer. Unit kerja yang terkait yaitu semua unit kerja mulai dari admin sampai manajer. Nah, likelihood-nya saya kasih 20, impact-nya 200, level resikonya 1000 pada level medium. Exiting control-nya adalah tidak ada kontrol pada masalah ini dan belum memadai. Presentasenya adalah cuma 25%. Risk evaluasinya harus ditreat karena likelihood masih di angka yang cukup tinggi dan level resiko dalam tahap yang medium. Lalu langkah mitigasinya adalah harus menambah pekerja, yaitu sebagai teknisi sistem informasi jika tiba-tiba sistem memerlukan perbaikan secara tepat, agar bisa menginput data dengan cepat juga ke dalam sistem. Skenario yang ketujuh adalah direktur hanya mengecek data melalui komputer saja. Nah, tanpa mengeceknya melalui secara langsung. Nah, harusnya direktur mengecek data secara langsung juga ya, walaupun tidak setiap saat mengeceknya dan dilakukan secara berkala. Kategori resiko ini adalah kategori operasional. Sumber resikonya adalah data manajer atau direktur. Risk cause-nya adalah agar saat audit aset dan data direktur tidak kesulitan dalam mencari data tersebut. Kode resikonya adalah kode 9.
Konsekuensinya apa teman-teman? Pada saat audit akan kesulitan dalam mengecek data semua unit kerja yang ada di situ karena tidak ada data secara konkret. Risk owner-nya adalah direktur, unit kerja terkait adalah semua unit kerja mulai dari admin sampai manajer. Likelihood-nya hanya saya kasih 11, impact-nya 450, level resikonya adalah 4950 dan di level medium. Exiting control-nya adalah tidak ada kontrol pada masalah ini dan belum memadai, persentasenya cuma 50%. Risk evaluation-nya adalah harus di-treat karena likelihood-nya masih di angka yang cukup tinggi dan level resiko dalam tahap yang medium. Nah, langkah mitigasinya adalah pengecekan data dan aset secara berkala agar tidak kesulitan dalam melakukan audit atau menambah pekerja di audit ini. Lalu skenario yang ke-8 adalah manajer ingin membuat internet banking agar memudahkan nasabah dalam mengakses bank. Tetapi tingkat kebocoran data dalam bank tersebut menjadi tinggi. Nah, kategori risikonya adalah teknologi, sistem risikonya adalah sistem, risk cost-nya adalah pekerjaan admin menjadi 2 kali lipat karena harus melayani offline dan harus melayani online. Kode risikonya adalah 3. Konsekuensinya adalah kebocoran data pada bank yaitu pada internet. Risk owner-nya adalah direktur, unit kerja terkait adalah semua unit kerja mulai dari admin sampai manajer. Likelihood-nya saya kasih 19, impact-nya 700, level resikonya saya kasih 13.300, yaitu pada level high. Karena apa? Sudah ada kontrol pada masalah ini, tetapi belum memadai persentasenya, yaitu cuma 60%. Nah, risk evaluation-nya gimana teman-teman? Yaitu harus di-treat karena likelihood-nya masih di angka yang tinggi dan level resiko sudah dalam tahap high. Lalu langkah mitigasinya adalah memberikan security pada sistem internet banking agar data yang ada di dalam sistem tidak dengan mudah dilihat orang lain atau kebocoran data. Yang ke-9, yang terakhir, ketika nasabah lalai memberikan ID dan password-nya, maka orang lain bisa saja mengambil uang tanpa sepengetahuan pemilik tabungan itu. Kategori resiko ini adalah teknologi, sumber resiko dari sistem dan juga m-banking BPR itu. Risk cost-nya adalah pembuatan sistem security yang ganda dan mungkin membutuhkan biaya yang sangat mahal tentunya. Kode resikonya adalah 3. Akibatnya apa? Terjadinya kejahatan yaitu pembobolan secara online dan juga bisa terjadi penipuan dari hacker. Risk owner-nya adalah direktur, unit kerja yang terkait adalah semua unit kerja mulai dari admin sampai ke manajer. Likelihood-nya saya kasih 21, impact-nya 600, level resikonya 12.600 pada level high. Exiting control-nya adalah tidak ada kontrol pada masalah ini dan juga belum memadai. Nah, karena persentasenya cuma 40% teman-teman. Risk evaluation-nya adalah harus di-treat karena likelihood-nya masih di angka yang tinggi dan level resiko sudah di tahap high. Nah, langkah mitigasinya gimana? Yaitu lebih teliti dalam menggunakan m-banking, terutama pada nasabah. Kalau pada bank, lebih memperketat security m-bankingnya agar tidak terjadi pembobolan dan penipuan uang di internet oleh hacker. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya tentang manajemen risiko. Saya Aditya Luki, terima kasih.